Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan, materi tentang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika yang, dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, di mana dosen pengampu itu adalah Pak Fajri Mulya Iresa. Yang beranggotakan yang pertama adalah saya sendiri, Alif Ramansyah, yang kedua ada Pramudia, dan yang ketiga itu ada Andi Tegar Virgi Sinensis. Untuk daftar isi pada, presentasi kami hari ini, yaitu pertama pendahuluan, di mana pendahuluan ini memberikan penjelasan singkat tentang apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang kedua yaitu studi kasus, di mana studi kasus yang kami jelaskan ini menjelaskan tentang kasus yang dijadikan topik utama pada presentasi kami pada hari ini. Yang ketiga yaitu analisis penyebab kasus. Di analisis penyebab kasus ini sendiri nanti akan menjelaskan tentang penyebab kasus yang terjadi dan solusi yang akan diberikan oleh kelompok kami. Dan yang terakhir itu ada daftar pusaka, di mana sumber-sumber yang kami dapatkan untuk presentasi kami hari ini. Pendahuluan. Industri logam merupakan salah satu industri dasar yang menunjang produksi barang modal yang menopang industri lainnya. Dengan logam sebagai bahan baku utama, industri ini diakui memiliki peran terhadap pengembang industri nasional. Namun, setiap industri juga pasti memiliki kekurangan yang akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan maupun pekerjanya itu sendiri. Maka dari itu, dari setiap industri harus selalu memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi terhadap pekerjanya, maupun di lingkungan itu sendiri untuk dicegah dampak buruk tersebut. Selanjutnya ada studi kasus dari UPT Logam Purbalingga, yaitu pada Sabtu 23 November 2021, kompleks gedung unit pelaksana tugas atau UPT terbakar hebat, akibatnya 3 gedung rusak berat dan 1 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kebakaran itu. Penyebab kebakaran ini karena salah satu pegawai dari gedung yang bersebelahan dengan gedung UPT ini sedang bermain korek api, sedangkan gedung ini tempat untuk menimbun pertalite. Perusahaan terkait harus memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku, serta membuat aturan-aturan perusahaan yang tegas dan berkaitan dengan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu analisis penyebab kecelakaan. Pada UPT Logam Purbalingga, ini mengalami kecelakaan terkait terbakarnya gedung UPT yang disebabkan oleh pekerja bermain api di sekitar gedung. Dapat dilihat pekerja tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah diterapkan oleh Permenaker nomor 4 tahun 1984. Nah, di sini diketahui juga perusahaan pemilik gedung tidak memasangkan simbol-simbol terkait larangan yang ada di tempat kerja, dan juga diketahui pada permasalahan perusahaan tersebut, pekerja itu bermain api di gedung penimbun pertalite untuk pembakaran logam. Langkah selanjutnya yang diambil perusahaan adalah harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja pada pegawai dan diberi pemahaman terkait analisis K3, dan perusahaan harus menggunakan larangan-larangan apa yang tidak boleh dilakukan pada tempat itu. Analisis resiko industri logam. Berikut hasil penilaian resiko pada bagian pengolahan UPT Logam Purbalingga. Dimulai dari 1. Pengeboran dengan mesin. Gangguan pendengaran. Mengalami cacat berat, kerugian kurang lebih 50 juta dan mungkin terjadi sehingga mengalami resiko tingkat tinggi. Terus selanjutnya gangguan pernafasan. Mengalami cedera ringan atau kecil dan mungkin dapat terjadi sehingga menghasilkan resiko menengah. Selanjutnya cedera. Mengalami cedera sedang, kerugian kurang dari 25 juta dan mungkin terjadi sehingga mengalami lebih dari 25 juta
dan mungkin terjadi sehingga mengalami tingkat resiko menengah. Selanjutnya, kerugian material. Mengalami cacat berat, kerugian lebih dari 50 juta, dan kemungkinan besar cenderung terjadi sehingga tingkat risiko tinggi. Berikut hasil penilaian risiko pada bagian pengelolaan UPT Purbalingga. Yang kedua itu ada mengeverse rumah roda. Yang pertama, gangguan pendengaran dapat mengakibatkan cedera sedang sehingga hilang hari kerja, kerugian lebih dari 25 juta dan mungkin dapat terjadi resiko menengah. Yang kedua ada head exhausting, dapat mengakibatkan cedera ringan hingga hilang hari kerja dan kerugian lebih dari 25 juta dan kemungkinan besar cenderung untuk terjadi. Yang terakhir ada kecelakaan kerja dapat mengakibatkan cedera sedang hingga hilangnya hari kerja. Kerugian lebih dari 25 juta dan mungkin dapat mengakibatkan risiko menengah. Yang ketiga itu analisis resiko industri logam pada UPT logam adalah memotong baut dengan mesin. Nah, di sini diketahui ada head exhausting dapat mengakibatkan cedera ringan hingga hilang hari kerja, kerugian itu lebih dari 25 juta dan kemungkinan besar cenderung untuk terjadi. Yang kedua itu adalah terjepit dan luka robek, dapat mengakibatkan keparahan sedang hingga hilang hari kerja, kerugian itu lebih dari 25 juta dan mungkin terjadi resiko tinggi. Dan yang ketiga itu ada kecelakaan kerja. Di sini juga dapat mengakibatkan cedera ringan hingga hilang hari kerja. Untuk kerugian sendiri itu lebih dari 25 juta dan mungkin dapat mengakibatkan resiko itu menengah. Pengendalian risiko. 1. Pengeboran dengan mesin. Gangguan pendengaran. Pengendalian yang digunakan secara administratif berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala dan penggunaan APD berupa earplug. Gangguan pernapasan. Menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut saat bekerja. Selanjutnya cedera. Pengendalian secara administratif berupa penambahan atau pelatihan pada pekerja mengenai sikap kerja secara aman dan nyaman. Selanjutnya kerugian material. Pengendalian yang digunakan secara administratif berupa pelaksanaan pengecekan rutin pada seluruh alat dan sterilizer. Selanjutnya, pengendalian resiko dari mengeverse rumah roda. Yang pertama itu gangguan pendengaran. Pengendalian yang digunakan secara berkala, secara administratif berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala dan penggunaan APD berupa earplug. Yang kedua, head exhausting. Pengendalian yang digunakan secara administratif berupa penyediaan air minum elektrolit. Yang ketiga ada kecelakaan kerja. Pengendalian dengan menggunakan administratif berupa pengurangan jam kerja. Nah, yang selanjutnya itu ada pengendalian resiko pada memotong baut dengan mesin. Yang pertama itu ada head exhausting, yaitu pengendalian yang digunakan secara administratif berupa penyediaan air minum elektrolit. Yang kedua itu ada terjepit dan luka robek dengan rekayasa engineering berupa dibuatkan penyambung lori secara otomatis tanpa terpapar langsung oleh panas lori dan APD untuk mencegah terjadinya luka terbakar. Yang ketiga itu ada kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja dapat diatasi dengan pengendalian dengan menggunakan administratif berupa pengurangan jam kerja. Identifikasi faktor bahaya. 1. Faktor bahaya fisik. Yang pertama, kebisingan yang berasal dari alat produksi dan alat kerja yang dapat mengganggu pendengaran. Selanjutnya, suhu di tempat kerja berada di atas batasnya. Selanjutnya, getaran hand and syndrome atau HIVAS dan spinal disorder yang berasal dari alat kerja atau alat berat. Faktor yang kedua adalah faktor bahaya biologi. Terjadinya sengatan atau gigitan hewan berbahaya yang ada di lingkungan kerja. Selanjutnya, adanya penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Selanjutnya yang ketiga itu faktor bahaya kimia. Yang pertama adanya bahan kimia yang mudah meledak yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.
Yang kedua, menghirup zat-zat kimia yang berbahaya. Yang ketiga, adanya penumpukan zat-zat kimia yang menyebabkan keracunan. Yang keempat itu ada faktor bahaya ergonomi. Yang pertama, adanya alat kerja yang buruk yang dapat merusak kesehatan. Selanjutnya ada salahnya posisi duduk para pekerja dan adanya kesalahan postur kerja ketika mengangkat beban berat. Selanjutnya yaitu identifikasi faktor bahaya, yaitu faktor bahaya psikologis. Di mana yang pertama adanya tekanan dari pimpinan yang menyebabkan psikologis dari pekerjanya itu terganggu. Yang kedua itu adalah pola kerja yang berat yang mengakibatkan dari pekerjanya ini ada berat gitu. Dan yang ketiga, tekanan diakibatkan beban pekerja yang berat. Nah, di sini tekanan yang diakibatkan itu dari pekerja itu yang mengakibatkan psikologis dari pekerjanya itu terganggu. Nah, Program dan promosi higien untuk industri. program dan promosi hygiene industri sendiri yaitu ada pemantauan. Nah, untuk pemantauan sendiri itu ada kebisingan, efek getaran dan lingkungan kerja. Selanjutnya itu ada edukasi. Nah, di edukasi sendiri itu ada bimbingan K3 dan dukungan K3. Yang ketiga itu adalah implementasi, di mana implementasi dari promosi hygiene industri itu ada inspeksi K3 dan pengawasan K3, dan yang terakhir itu adalah pelatihan, di mana pelatihan program dan promosi hygiene industri sendiri ada pelatihan K3 dan penyediaan jalur evakuasi dan sarana K3 sendiri. Berikut adalah isi dari daftar pustakanya. Terima kasih sudah menonton video pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati permisa sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.